Hai, saya Kenzo. Dalam menghadapi bencana banjir kita harus memperhatikan beberapa hal-hal seperti berikut. Kenali, tanggap, tangkas, tangguh, menghadapi bencana banjir. Yang pertama adalah kenali. Seperti yang kita tahu, hampir setiap minggu bermunculan berita mengenai bencana banjir di Indonesia, baik itu berasal dari media elektronik maupun cetak. Berdasarkan analisis, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi terdampak bencana banjir terbesar, yaitu menempati posisi ke-6 di dunia, di mana sekitar 640.000 orang terdampak banjir setiap tahunnya. Lalu, apa sih bencana banjir itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir berarti berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, atau peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air. Banjir sendiri merupakan keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Seperti yang kita ketahui bahwa Desa Lebak Harjo ditetapkan oleh BPBD sebagai kawasan rawan bencana. Apa sih kawasan rawan bencana itu? Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering atau mungkin berpotensi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika, dalam jangka waktu tertentu, memiliki kondisi dan karakter geologis yang kurang memiliki kemampuan untuk mencegah, menganggap, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana. Bencana yang dapat terjadi di Desa Lebak Harjo, diantaranya ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, serta dampak letusan Gunung Semeru. Salah satunya kita akan mengupas mengenai bencana banjir yang terjadi di Desa Lebak Harjo. Banjir di desa ini, pada umumnya berjenis banjir air, banjir bandang, dan banjir rob. Seperti contohnya, banjir yang terjadi pada Desember 2020 yang termasuk dalam jenis banjir air, yang mana disebabkan oleh meluapnya Sungai Gledek, akibat hujan berterusan selama 6 jam dengan intensitas lebat, serta terjang air yang berasal dari pegunungan Busur. Ketinggian banjir ini mencapai lebih dari 50 cm, sehingga berdampak terganggunya aktivitas warga utamanya dusun licin. Sebelum mempelajari langkah-langkah dalam mengantisipasi terjadinya banjir, kita perlu mengetahui tanda-tanda gejala awal terjadinya banjir. Tanda gejala awal banjir. Pertama, air sungai yang tiba-tiba berwarna keruh, atau mengalir bersama lumpur, pasir, dan bahkan disertai ranting-ranting kayu. Kedua, kenaikan muka air sungai sekitar 10-20 cm. Ketiga, cuaca di pegunungan atau perbukitan di bagian hulu sungai, terlihat mendung atau berawan tebal. Keempat, terjadi hujan lebat yang berterusan. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, maka jangan sekali-kali mendekati kawasan sungai, apalagi jembatan penghubung sungai, karena itu sangat berbahaya jika aliran air terlalu deras dan membawa material besar. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini masuk pada musim penghujan, yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan timbulnya banjir. Lalu, bagaimana sih langkah kesiapsiagaan saat menghadapi musim hujan seperti sekarang? Ketahui sistem peringatan dini di lingkungan Anda. Misalnya, imbauan dari pengeras suara rumah ibadah, lonceng, kentongan, sirine, dan lain-lain. Kedua, perhatikan dan pahami arahan jalur evakuasi yang telah diberikan. Ketiga, simpan surat-surat berharga ke dalam plastik, dan letakkan di tempat yang aman. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, siapkan tas siaga bencana yang berisi surat-surat penting,
pakaian, peralatan P3K, masker, dan kebutuhan pribadi. Kemudian, bagaimana langkah yang perlu dilakukan saat banjir melanda? Pertama, cabut regulator gas dan colokan listrik untuk menghindari bahaya kebakaran dan tersetrum. Selamatkan apa saja yang dinilai mudah untuk digapai saat banjir, berharga, dan penting. Pastikan Anda mengetahui lokasi pengungsian di wilayah tempat tinggal Anda. Hubungi RT atau RW setempat untuk informasi lokasi pengungsian. Yang terakhir, jangan panik, dan ikuti arahan yang ada. Usai banjir, Anda mungkin terpikir untuk kembali ke rumah sesegera mungkin. Maka langkah yang perlu dilakukan diantaranya: periksalah lingkungan sekitar rumah apakah ada bahaya yang tersembunyi, seperti bagian rumah yang roboh, kabel beraliran listrik, bocoran gas, atau binatang berbahaya. Kemudian, gunakan selalu alas kaki. Ketiga, mulailah membersihkan rumah dan lingkungan sekitar Anda. Dari keseluruhan pembelajaran video ini, diharapkan dapat menjadi pengetahuan agar lebih waspada, dan dapat mengantisipasi bila bencana banjir datang, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa dan mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan. Cukup sekian dari penjelasan Kak Kengo. Apabila ada salah mohon maaf. Sampai jumpa kembali.